Saudara-saudara, kita kali ini akan membahas satu slide yang judulnya Membangun Dunia Dimulai dari Diri Sendiri. Ya, kalau Anda perhatikan itu diskusi apa ketika mencari pejabat publik, baik untuk perwakilan rakyat maupun nanti eksekutif dan legislatif, gitu, yang kita dengar di podcast itu, semua menganggap banyakan mau merubah dunia, tapi jarang yang membahas dari mana mau memulai. Jarang yang mengungkapkan harus dimulai dari diri sendiri. Gitu. Kenapa? Karena orang di luar kita itu susah disuruh berubah. Yang terjangkau dan bisa kita kerjakan langsung adalah diri kita sendiri. Ya itu, karena itu tinggal kita mau atau kagak. Kan? Nah sekarang kita mau mencoba bagaimana orang zaman kuno itu melihat kehidupan ini. Tahun 2250 sebelum Masehi, di Tiongkok itu ada Raja Yao yang telah mensinyalir tentang bagaimana yang hidup dan menghidupi dirinya, gitu ya. Dan berlaku universal itu ternyata, ya. Bayangkan 50 tahun lalu sebelum Masehi, ya. Kalau Konfusius itu 500 tahun sebelum Masehi, jadi sebelum Konfusius, sebelum Lao Tzu 550 tahun sebelum Masehi, ya. Setelah mencapai kesejahteraan, perutnya kenyang dan badannya dibalut kain hangat, sifat malas mulai muncul kembali. Ya. Yuk kasih insentif upah, tunjangan prestasi, bukannya makin baik, paling sementara setelah itu muncul lagi sifat malasnya itu. Yuk kasih sanksi, karena dia juga tidak berhasil itu. Kalau dia punya uang ya sudah dikasih sanksi ya saya nggak terganggu hidup saya sehari-hari ya udah saya lebih senang enjoy aja gitu. Nah karena itu Raja Yao sudah mensinyalir bahwa dididik dengan budi pekerti gitu. Tapi budi pekertinya bagaimana itu gitu. Nah, ini yang menjadi akan kita bahas toh. Nah kalau Anda memperhatikan teori piramidal daripada Maslow, ya piramidal kebutuhan ini ya akhirnya karena keadaannya begini, manusia yang begini, maka tidak gampang itu ketika dia sudah mencapai puncak untuk terjadi self actualization. Malah yang terjadi menjadi egoisme yang tidak cocok dengan pikiran saya ya salah itu. Yang belum pernah saya lihat tidak ada, yang belum pernah saya dengar ya tidak pernah ada, yang tidak pernah salah, gitu. Nah inilah digerogoti konsepnya sudah disinyalir oleh Raja Yao pada 2250 tahun lalu sebelum Masehi. Nah Konfusius itu menjelaskannya begini dalam kitab Lunyu Analek ya, bukan tidak mampu tapi tidak mau itu.
Orang mampu mengangkat 300 kaki, tapi tidak mampu mengangkat sehelai bulu. Mataku dapat memeriksa jelas-jelas ujung rambut, tapi tidak dapat melihat segerobak kayu bakar. Itu karena tidak mau, bukan karena tidak mampu. Ini oleh Konfusius sudah disinyalir terjadi ini. Ya, dalam analeknya itu. Nah, karena itu memang masyarakat kita itu mengalami masalah yang ada di dalam kita sendiri. Ya, nah, ini budi pekerti itu adalah merubah, ya, mengolah diri sendiri. Nah, setelah berkuasa, Niccolo Machiavelli itu hidupnya ya masih 1469 sampai ini 1570. Belum lama ini ya dah. Dia pendapat seorang pemimpin memang sebaiknya dicintai dan ditakuti yang dipimpin. Kalau kita hanya bisa mendapatkan salah satunya saja, maka saya memilih yang ditakutin itu. Jadi konsep Machiavelli ini memang konsepnya membuat ketakutan. Ditafsirkan memimpin dengan menciptakan ketakutan. So is the problem itu. Lalu dia mengatakan, oke, yuk di timur bilang musyawarah untuk mufakat. Gitu. Memang baik. Tapi kalau diajak berunding berkali-kali dan pihak sononya juga nolak aja, gimana? Akhirnya kan harus diambil pemungutan suara. Toh. Yang kalah harus menghormati keputusan tersebut. Kalau tidak mau ya negara bisa memaksakan berdasarkan hukum. Nah, karena itulah muncul hukum dibuat oleh yang berkuasa ini. Nah, dan karena itu konsep Barat tentang perang yang di On War itu ditulis oleh Karl von Clausewitz itu tahun ini ya 1780 sampai 1831 memulai masuk akal juga. Kalau politik tidak selesai, ya nggak bisa lain dipaksakan dengan perang kan. Nah, dalam perang itulah lalu muncul macam-macam lagi bisnis apa perang. Dan akhirnya diciptakan perang supaya bisnisnya perang jalan terus. Toh? Nah, itulah makanya bingung manusia zaman sekarang ini. Gitu? Bila mana perang, pemenang dalam proses politik melakukan tindakan yang untuk memiliki semua the winner takes all, gitu, dengan pemungutan suara dan lain-lain, lalu ya pasti yang tidak puas, yang kalah kan tidak puas, kan? Ya. Jadi dunia memerlukan cara pandang yang ada di dalam kearifan kuno itu. Bisakah kita mengikuti wisdom mereka bahwa yang menang siap diangkat menjadi guru dan yang kalah menjadi murid itu. Ya. Jadi yang menang diangkat jadi guru, yang kalah siap jadi murid. Ini yang jadi murid juga belum tentu mau karena gengsi lagi. Aduh, itu jadi gimana? Nah, padahal alam itu mengajarkan segenggam tanah setelah jadi bumi akan memikul gunung tanpa lelah dan menenteng air, sungai dan laut tanpa pernah bocor. Sesendok air setelah menjadi lautan bisa menghidupi banyak biota laut.
Tonggok batu setelah jadi gunung bisa menghidupi flora dan fauna. Langit yang nampak dipenuhi awan. Tidak pernah merasa gerah, sesak dipenuhi. Nah, posisi bumi yang unik di antara matahari dan bulan membuat terjadi kehidupan sehingga terlalu panas dan beku. Jadi kalau Anda memahami ini, kita harus tahu bahwa Sang Pencipta alam semesta ini cinta akan kehidupan itu. Bukan penguasa yang bengis, pelit kalau Bapak dalam memberikan berkah itu. Orang diminta untuk mengikuti dia, melayani apa sih. Jadi ini satu konsep yang buah dari ego kita sendiri kan. Ya kan? Karena posisi bumi itu kan unik kan. Pasti ada yang menentukan. Dia tidak terlalu dekat matahari akan leleh. Kalau di dekat rembulan ya terlalu beku semua toh. Nah inilah. Nah, kalau begitu hubungan internasional harus dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bisa mendiri tarian dan nyanyian agung welas asih alam semesta yang terjadi semenjak masa lalu. Tidak tahu kapan awalnya dan menuju masa depan yang tidak tahu kapan akhirnya toh. Nah ini diperlukan karena senjata pemusnah massal dimiliki negara-negara yang bertikai. Sehingga kalau perang terjadi, maka semua hancur dan tidak ada yang menang itu. Dulu kan senjata pemusnah massal dikuasai oleh Amerika Serikat ya, dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki. Sekarang musuhnya udah juga punya ya, saingannya. Nah, ini sudah dipikirkan oleh Sun Tzu. Yang menarik yang hidup pada tahun 512 sebelum Masehi ini. Ini seangkatan dengan Konfusius ini ya. Ya. Nah, karena itu memang Bhinneka Tunggal Ika menjadi ideologi dunia masa depan itu kalau mau diselamatkan dah ya karena apa ada fakta bahwa perang dunia 1 dan 2 menelan korban sampai di jumlah totalnya 160 juta itu. Perang itu membutuhkan supply bahan pendukung. Nah, itulah bisnis kita. Kalau sampai terjadi perang dunia ketiga ya habis semua kan, karena lebih kenceng, senjatanya lebih dahsyat. Nah itulah sebenarnya bahwa konsepnya harus balas dendam harus dihilangkan itu. Selama balas dendam itu Anda nggak bisa menggantikan dengan apa balas asih, ya, maka lingkaran setan itu akan berputar terus, semakin kencang, ya. Nah kalau begitu Anda harus ikut lagi kepada kearifan kuno, ya. Nah itu artinya harus kembali ada revolusi mental itu. Dan kearifan kuno kita ambil dari dulu ini mulai dari Ramayana toh. Rama Sita Kijang Kencana Bahasa Murka itu yaitu pergaulaan di dalam diri sang pemimpin. Nah ini harus dipahami di sekolah pemimpin. Kalau nggak difahami begini maka konsep pemimpin itu harus menguasai, memiliki, ya toh, angkangin, memerintah, ya toh. Nah ini hati dulu. Nah kalau Ramayana itu ada di dalam diri, di Mahabharata ada di dalam kerajaan itu karena kerajaan itu adalah seperti satu manusia itu, ya.
Nah, itulah. Lalu apa? Siddhartha Gautama lalu menolak ketika mau diproyeksikan menjadi menggantikan kerajaan orang tuanya. No? Karena ada masalah yang lebih dalam yang perlu diselesaikan, dicerahkan. Baru Anda bisa memperbaiki kehidupan bersama. Itu Siddhartha Gautama. Dan di Tiongkok juga ada tentang Sun Gokong yang mewakili kepintaran, sifat, dan serakah dan egois, mau menang sendiri, ya tapi sakti, ya lalu ada kuda putih yang mewakili kepatuhan, keatasan, ada wujing yang mewakili kesetiaan, ada patkai yang tamak doyan perempuan, ya dan siluman yang dengan berbagai cara terus berusaha mencelakakan manusia itu. Tapi akhirnya kalau orang yang dipentingkan itu ada pendeta Tang itu yang mewakili sifat agung manusia. Ya, sifat agung manusia ini dipandang dari budaya Tiongkok itu seperti ini, sedangkan di kisah Ramayana itu berbeda nuansanya, tapi arahnya sama ada. Mau memperbaiki dunia melalui diri sendiri. Karena itu di Jawa ini ada ajaran memayu hayuning bawono. Cantiknya manusia tergantung cantiknya dunia. Cantiknya dunia tergantung pada cantiknya seluruh alam semesta. Ya. Nah, kalau Anda sampai ke sini, Anda akan bisa menang tanpa ngaso lagi, ngeluruh tanpa bolo itu. Ya. Nah, itu konsep yang masuk akal, tapi nggak realistis. Itu adalah civis pacem para belum. Orang yang pasti mau damai harus siap perang. Adanya ada mengalokasi dana untuk membuat mesin perang yang semakin canggih terus ya. Tapi saat yang bersamaan Anda harus mengusahakan kesejahteraan masyarakat yang Anda pimpin. No? Kalau enggak ya bagaimana? Pada berontak semua kan? Nah ini yang belum disadari itu. Civis pacem para belum itu mahal. Ya, karena Anda dipecah pikiran dan dana untuk dibagi mana untuk sini, mana untuk sini. Nah karena itu kita harus bersama-sama mengembangkan konsep. Ya, jangan berlebih-lebihan lah. Carilah jalan tengah itu. Dan kita harus terus-menerus dipupuk kesadaran dunia rumah kita dan di bawah langit sebagai atapnya semua orang bersaudara ya. Di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara. Seperti salam dari Taisi itu toh. Nah, cara melatihnya itu dia bangun pagi tersenyum. Di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi dengan sepenuh hati dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Sehingga hidup saya bisa menjadi rahmat bagi sesama dan seluruh alam semesta. Ya. Ini yang menarik, kita harus mempelajari kearifan kuno itu tuh. Karena hidup itu mengalir berputar seperti air. Akhir dari satu gerakan menjadi gerakan awal dari gerakan berikutnya. Dari turun hujan, lalu kembali menjadi uap air, ditiup angin,
ke gunung, dataran tinggi turun sebagai hujan lagi, mengeresep ke tanah, mengalir melalui sungai ke samudra, ada yang berhenti di danau sehingga menjadi tempat singgahnya fauna untuk minum dan menjadi tempat untuk menyirami tanaman untuk pertanian, ya toh? Ya ini semua ya, hidupnya begini. Jadi kalau Anda masih berpikir seperti dinyatakan dengan selamat ulang tahun itu selalu, ya greedy-nya luar biasa, lobanya seperti hampir seperti si Tipatka itu, sifat itu. Kalau nanti meninggal pun, kalau bisa duduk di sisinya itu, ya sang pencipta. Nah ini yang harus kita coba melalui pendidikan ini, kita arahkan kepada yang benar, ya. Oke, kita akhirin dulu pembicaraan kali ini. Sampai jumpa lagi.